Komponen utama sikap. Yang pertama, kognitif, opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap. Yang kedua, afektif, segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap. Yang ketiga, perilaku, sebuah maksud untuk berperilaku tertentu terhadap seorang atau sesuatu. Ketiga komponen tersebut berhubungan. Sebagai contoh, seorang pekerja tidak memperoleh promosi yang ia pikir layak didapatnya, sedangkan yang mendapatkannya justru rekan kerjanya. Sikap percaya akan mendapat promosi atau kognitif. Dia sangat tidak menyukai atasannya karena ia tidak mendapatkan promosi atau afektif, dan ia telah mengeluh dan mengambil tindakan seperti keinginan untuk mencari pekerjaan lain atau perilaku. Sikap kerja utama. Yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan positif yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Yang kedua, komitmen organisasi, yaitu suatu keadaan di mana suatu individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Yang ketiga, keterlibatan kerja. Dalam suatu organisasi, keterlibatan kerja karyawan sangat berperan besar. Kepuasan kerja dan kinerja. Pengertian kepuasan kerja menurut Hasibuan, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Anwar Prabu Mangkunegara yang menuturkan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Robin, ada 4 cara tenaga kerja mengungkapkan ketidakpuasannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, exit atau keluar, atau orang-orang biasa menyebutnya resign, yaitu meninggalkan pekerjaan termasuk mencari pekerjaan lain. Yang kedua, voice atau menyuarakan, yaitu memberikan saran perbaikan dan mendiskusikan masalah dengan atasan untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga ada neglect atau mengabaikan, yaitu sikap dengan membiarkan keadaan menjadi lebih buruk seperti sering absen atau semakin sering membuat kesalahan. Dan yang keempat adalah loyalty atau kesetiaan, yaitu menunggu secara pasif sampai kondisi menjadi lebih baik, termasuk membela perusahaan terhadap kritik dari luar. Beberapa hal yang menjadi faktor terbesar dalam mempengaruhi kinerja seorang karyawan adalah yang pertama, faktor personal atau individual. Faktor yang berasal dari dalam diri karyawan bisa berupa pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, hingga komitmen. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang baik biasanya akan mendorong karyawan di bawahnya untuk bekerja dengan baik pula. Faktor kepemimpinan ini juga meliputi dorongan, motivasi, dan arahan yang diberikan atasan kepada bawahannya. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang sehat akan membuat karyawan semangat dalam bekerja dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Hal ini juga termasuk hubungan antar karyawan di dalam sebuah tim dan kondisi lingkungan kerja secara fisik. Yang keempat adalah sistem perusahaan. Sistem yang diterapkan sebuah perusahaan juga sangat berpengaruh dalam kinerja karyawan. Dalam hal ini, sistem yang dimaksud meliputi budaya kerja, sistem kerja, fasilitas kerja, hingga komisi serta insentif. Dan yang kelima adalah faktor kontekstual atau situasional. Faktor kontekstual adalah faktor yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal seseorang, seperti lingkungan keluarga dan tekanan kerja. Kepuasan kerja dan kinerja merupakan suatu hubungan yang berkaitan pada sebuah organisasi atau perusahaan. Kepuasan kerja akan tercapai bila kebutuhan karyawan terpenuhi melalui pekerjaan. Artinya,
kinerja dapat ditingkatkan setara dengan peningkatan kepuasan kerjanya. Nah, perusahaan bisa memenuhi kepuasan kerja para karyawannya dengan yang pertama, memberikan gaji sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh karyawan tersebut. Dan yang kedua, memberikan fasilitas yang baik, enak, nyaman kepada karyawannya agar betah untuk bekerja. Dan yang ketiga adalah menerapkan konsep the right man in the right place. Untuk karyawannya, gimana sih cara mengatasi atau memenuhi kepuasan kerjanya? Yaitu bisa dengan menetapkan tujuan yang dicapai, dan yang kedua, membangun hubungan yang baik antar karyawan dan atasan, dan yang ketiga, beristirahat sejenak jika dirasa sudah lelah setelah mengerjakan banyak pekerjaan. Jadi, kesimpulannya adalah penting untuk mengupayakan kepuasan kerja demi peningkatan kerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Pekerja yang bahagia memungkinkan mereka adalah pekerja yang produktif. Kepuasan kerja dan OJB. Menurut Purnami, OJB atau Organizational Citizenship Behavior merupakan kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di tempat kerja. Karyawan yang saling menolong dalam mengerjakan sebuah pekerjaan dapat meningkatkan produktivitas rekan kerja karena pekerjaan yang dilakukan bisa lebih cepat selesai dan hasilnya bisa lebih banyak dari yang ditentukan. Kepuasan kerja yang meningkat akan meningkatkan komitmen individu terhadap organisasi sehingga lebih lanjut dapat meningkatkan OJB karyawan. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Kepuasan kerja adalah keadaan merasakan puas atau senang dengan pekerjaannya. Sementara itu, kepuasan pelanggan adalah keadaan di mana pelanggan merasa puas dengan produk atau layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan yang saling terkait satu sama lain. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan cenderung lebih mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Mereka juga cenderung lebih bersemangat dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka di tempat kerja. Sebaiknya, karyawan yang tidak puas dengan pekerjaan cenderung kurang bersemangat dan kurang termotivasi untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. F. Kepuasan kerja dan ketidakhadiran. Ketidakhadiran atau absensi merupakan ketidakhadiran seseorang karyawan di tempat kerja karena alasan yang sah seperti sakit atau cuti. Studi menunjukkan bahwa karyawan yang tidak puas dengan pekerjaan cenderung memiliki tingkat ketidakhadiran yang lebih tinggi. Ketidakhadiran yang berlebih dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan karena karyawan yang tidak hadir di tempat kerja dan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Pelanggan mungkin merasa kecewa jika mereka tidak dapat memperoleh layanan yang mereka butuhkan karena karyawan yang seharusnya memberikan layanan tersebut tidak hadir di tempat kerja. G. Kepuasan kerja dan keperputaran karyawan. Kepuasan kerja yang lebih rendah biasanya mengakibatkan perputaran karyawan lebih tinggi. Mereka lebih mudah meninggalkan perusahaan dan mencari kesempatan di perusahaan lainnya. Hubungan serupa berlaku juga untuk absensi. Para karyawan yang kurang mendapatkan kepuasan kerja cenderung lebih sering absen. Mereka sering tidak merencanakan untuk absen, tetapi bila alasan untuk absen, untuk mereka lebih mudah menggunakan alasan-alasan tersebut. H. Kepuasan kerja dan perilaku penyimpangan di tempat kerja. Kepuasan kerja sebagai faktor penentu perilaku menyimpang di tempat kerja. Jika pekerja tidak menyukai lingkungan pekerjaannya, maka mereka akan keluar atau parahnya akan melakukan penyimpangan seperti mencuri di tempat kerja, penyalahgunaan zat terlarang, atau yang sering dilakukan biasanya para pekerja sering mengalami keterlambatan kerja. Faktanya, ketidakpuasan kerja memproduksi banyak perilaku khusus, termasuk upaya pembentukan serikat kerja, penyalahgunaan hakikat, pencurian di tempat kerja, pergaulan yang tidak pantas, kelambanan, serta sikap malas.